ini ngajinya di apa namanya di kampung seberang. Iya, iya. Kan kalau yang namanya kampung dibatasin sama kali biasanya. Nah ini kampung Pondok Cabe udah dibatasi kali kagak? Kayaknya sih kalau ke Cengere dibatasin sama kali. Benar. Gitu. Bang Olil, Bang Abi. Ya. Jadi begitu Babe Toha tadi buke cerita, ini Dul Cetak rasa-rasa aneh. Karena apa yang mau diceritain sama Dul Cetak, si Babe Toha rada tahu. Dul, ya, orangnya rada kurus, berwibawa. Kulitnya rada putih, pecinya kayak pecinya Bang Ji begitu ya, bolong-bolong begitu ya. Kok Babe Toha tahu aja sih? Makanya Sadan diceritakan dalam hikayat, Babe Toha ini ngerasain bahwa yang datang itu adalah kong daripada gurunya, yang padahal udah nggak ada nih. Oh, aduh, subhanallah, hebat banget. Rupanya ini yang ketemu sama Dul Cetak itu adalah seorang waliullah. Subhanallah. Babe Toha begitu habis cerita nyuruh si Dul Cetak nerusin makan. Udah Dul, jangan dipikirin apa yang udah terjadi. Kalau emang rezeki lu bakal ketemu lagi. Walaupun cuma dalam mimpi. Sepanjang hari ini Bi, semenjak Babe Toha tahu kalau itu adalah waliullah, matanya panjang banget, Mbak. Matanya doang. Dan diceritakan dalam hikayat ini Dul Cetak kepikiran mulu ame Babe yang suka datang ke warungnya. Malam kayak siang kayak kapan dia bisa datang. Dan diceritakan dalam hikayat ini Dul Cetak malam ini rada lelah. Dia tidur rada cepet. Begitu dia masih muter tasbih saat dia tidur, antara tidur ame nggak tidur, itu si engkong datang lagi. Oh, ngelayap kali ini. Melayap kalau kata Tidur bebek ya? Kok bebek? Tidur ayam. Tidur ayam. Dul, bangun Dul. Iya Kong. Jadi antara dia tidur nggak tidur, dia ngerasa adanya ngebangunin. Dul Cetak cium tangan sama si engkong dalam keadaan tidur itu. Dul, tinggalin usaha lu. Lu kudu berangkat pergi nuntut ilmu, karena nggak cukup ilmu lu sampai di situ aja. Lu kudu tinggalin tempat usaha itu, mumpung lu lagi masih muda, masih terang hati, lu kudu berangkat nyari guru buat nuntut ilmu sepenuh hati. Wah, sebagai bekal gue, ini daun apa namanya, Pak? Daun kambuhan. Daun kambuhan gitu. Kambuhan. Begitu Dul Cetak ngeliat itu si engkong naruh daun kambuhan di atas meja, kagak berapa lama entuk engkong hilang lagi dari kamarnya dan Dul Cetak kebangun dari tidurnya, Pak. Oh, lagi ngimpi itu. Jadi Setengah tidur tidur. antara itu dia bisa ketemu sama si engkong. Ngelindur itu ngelindur. Oh, itu cocok. Tapi tegas banget, Bang. Waktu si engkong ini naro daun di atas meja. Oh, tegas dia Tegas ngeliatnya. banget. Dan dia penasaran. Begitu dia lihat di atas meja, ternyata itu daun masih ada. Emang ada. Oh, emang berarti ada. Ada berarti. Kan ngimpi. Kau siar, begitu dia ngelihat ada daun, itu Dul Cetak kagak berhenti baca selawat, Mbak. Berdoa dan dia kembali tidur buat nyongsong subuh besok biar kagak kesiangan. Cakep nih. Sadan diceritakan dalam hikayat itu Dul Cetak hari itu
datang lagi ke rumah Babe Toha. Dia ceritain bagaimana antara tidur dan melek itu dia ketemu lagi ame si Engkong ini. Iya. Beh, iya. Jadi namanya siapa sih Be itu Be? Iya. Yang datang kemarin. Tadi malam datang lagi ya dalam mimpi lo ya. Tahu. Ternyata Babe Toha tahu Tahu. kalau Kong Saben ini datang lagi nemuin Dul Cetak. Jadi kesebut juga tuh Bi namanya Bi. Iya, Kong Saben nih. Kong Saben nih. Oh, Pakai Sadan diceritakan dalam hikayat nggak lama itu Babe Toha nitip pesan ame Dul Cetak. Dul, apa kata dia kudu diikutin Dul. Mudah-mudahan kalau lu nurut apa perkataan Singkong nih bakalan dapat keberkahan. amin. Nah ini dia nih Be. Ayah berani kagak berani nih Be. Nurutin permintaan dari para Singkong. Iya. Emang apa Dul? Saya sudah ninggalin itu usaha saya yang di warung yang saya rintis. Kudu pergi nuntut mencari guru. Kate Babe Toha, Dul, ikutin. APKT Singkong. Jadi lu kudu berangkat. Kalau gue mah mendingan gue usaha aja sekolah yang belum tentu gue lulus gitu. Sekolah ini gue mah yang gue dagang aja duit banyak. Wah, orang mulai kenal semua udah sama gue di pasar gitu. Gue pelanggan gue makin banyak. Ayo lagi, Bay. Aduh, salah juga lu. Kagak digeprak. Salah gitu, Vi. Iya. Sadan diceritakan dalam hikayat ini babenya Dul Cetak ini adalah Bang Tam. Yang selama ini memang Dalang keder itu. Ada nama bapak gua jadi bapaknya. Lu nggak berani ya. Ya bener lah. Mau aja beli kayak bapak gua aja. Aduh. Itu doang yang ada di pikirannya. Udah gak apa-apa dah. gitu. Demi kebaikan. Ini Bang Tam ini sebelum dia pergi haji namanya dipanggil Bang Tam. Iya. Tapi kalau di tempat gua Bang Tam itu dulu tukang cukur, Pak. Oh iya. Nah, kalau ini kan Bang Tamnya tukang ini pagar. Iya bapak gua. Lu mau tukang pagar. Dan diceritakan dalam hikayat kate Babe Tabroni ini, Dul. Kalau emang pesen daripada guru engkong lu kayak begitu kudu dijalanin. Iya. Nah, tapi gimana be usahanya yang 3 tahun udah dikasih daripada Babe Toyib ini. Sekarang nggak usah gampang-gampang bikin susah aja hidup katanya. Jangan susah-susah, bikin gampang aja hidup. Terbulak, munir. Allahu Akbar. Ada bapak gue nyuruh gue sengsara. Aduh. Nggak berapa lama nyanya nyaut dari belakang. Dul, biar gua aja yang nungguin. Iya. Itu warung lu pergi berangkat nuntut ilmu, gua ridho banget. Iya. Benar juga itu. Jadi makin mantep aja nih daripada si Dul Cetak ini buat nuntut ilmu. Sadan diceritakan dalam hikayat begitu malam abis diomongin kayak gitu Dul Cetak dalam tidurnya dia ketemu lagi ame Kong Sabeni. Datang tersenyum karena dia ngerasa apa pendapat daripada Kong Sabeni ini diikutin. Iya. Ame Dul Cetak Diturutin. diturutin. Dul, hati gua tenang mendengar keputusan lu kalau lu mau pergi menuntut ilmu. Gua alamatin lu pergi ke arah barat sekitar 2 hari perjalanan kaki. Di sono nanti ada satu saung dan disitulah ada seorang guru besar. Mas abang sayang sejang kasihan. Gua kalau belum dapat nasihatnya belum tenang. Iya. Gua sembuh. Kalau oleh Bu yang berkesimpulan, ya banyak hadis Nabi yang menyampaikan tentang faedah menuntut ilmu. Ada utubul ilmu minal mahdi ilalah di
ada utbul ilma faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Pokoknya banyak kan. Ada manjada wajada. itu mah ngejar cewek. Nah, itu maksudnya betapa pentingnya ilmu pengetahuan buat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu Nabi Muhammad nggak cuma satu menyampaikan hadis untuk kaumnya, untuk para pengikutnya tentang menuntut ilmu. Ada utubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena saking pentingnya ilmu pengetahuan tersebut. Nah, oleh karena itu kesimpulan yang dapat saya ambil dari cerita ini adalah tuntutlah ilmu, walaupun harus meninggalkan usaha dan Lanjutannya minggu besok nih. siap. Ya. Oke, Bang Abi. Lumayan dapat esen juga nih. Esen habis juga pewangi. Baiklah, Bang Abi, Bang Olel, Bang Riki, Neng Manis, Abang Sayang, kita sudahkan Saibul Hikayat ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, Amin, ya Allah. keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Sekali lagi buat para manajemen daripada CBB ini dapat keberkahan dan Amin. waktu Amin. yang diberikan kepada kita. Amin. Bang Munir undur diri. Bang Riki Mae juga undur diri. Ya, saya oleh Bu yang mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada penyampaian hadis yang salah atau kurang berkenan. Saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahan hanyalah milik oleh Bu yang. Rasanya yang lain dikit dah. Karena ada hadis yang gue buka, Bi. Jadi takutnya kan namanya netizen. Oh, Ya. Kita harus ke situ mikirnya. Oke dah kalau gitu netizen undur diri. Tetap berkarya Indonesia, tetap berkarya untuk Indonesia. Cembulak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau nonton Saibul Hikayat Milenial, pantengin terus channelnya Balai Banggi ya. Sukses terus.